Halo teman-teman kecil, sudah siap untuk petualangan seru hari ini? Yuk kita buka buku cerita ajaib kita dan kita intip sebuah dapur roti yang wangi sekali. Nah, di dalam cerita ini kita akan menemukan sebuah rahasia tentang kenapa ya punya lebih banyak sesuatu, ternyata belum tentu lebih baik. Penasaran kan? Coba deh bayangin, kalau kalian punya mainan banyak sekali, sampai-sampai kamar kalian penuh sesak. Apa mainnya jadi makin seru? Atau, kalau satu tim sepak bola isinya 20 orang sekaligus di lapangan, apa tim itu pasti menang? Kayaknya enggak juga ya. Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng lewat cerita kita hari ini. Udah siap semua? Oke, kalau begitu petualangan kita dimulai sekarang. Ini dia, kisah toko roti ceria. Jadi begini ceritanya, di sebuah kota kecil yang tenang, ada sebuah toko roti. Wah, toko roti ini populer banget. Kenapa? Soalnya wangi rotinya itu loh, bisa bikin semua orang yang lewat jadi tersenyum. Dapurnya sih kecil, dan ovennya cuma ada satu. Tapi pemiliknya punya mimpi yang besar sekali. Dia ingin bisa membuat lebih banyak roti untuk semua orang di kota. Nah, untuk mewujudkan mimpinya, si pemilik toko roti punya ide cemerlang. Ting! Dia berpikir, aha, gampang. Kalau mau bikin lebih banyak roti, ya kita tinggal tambah saja kokinya jadi lebih banyak. Begitu pikirnya. Kelihatannya ide yang bagus ya. Awalnya, semuanya berjalan mulus banget. Dengan satu orang koki yang jago, toko roti ini bisa menghasilkan 50 roti setiap hari. Wah, enak banget. Lalu pemilik toko merekrut koki kedua. Dan tahu apa yang terjadi? Ajaib, berdua mereka bukannya bikin 100 roti, tapi 120 roti. Wah, hebat, produksinya malah lebih dari 2 kali lipat. Rencananya berhasil nih. Ini kita sebut tahap 1. Merasa idenya sukses besar, si pemilik toko jadi makin semangat. Dia tambah lagi koki, 3 koki, lalu 4 koki. Bahkan 5 koki. Tapi tunggu dulu, kok suasananya jadi beda ya? Dapur yang tadinya ceria, sekarang malah jadi kacau. Iya, dapurnya jadi terasa sempit banget. Para koki jadi susah bergerak, kadang sampai tabrakan satu sama lain. Belum lagi, mereka harus antri lama buat gantian pakai oven yang cuma satu-satunya itu. Waduh, ini sih bikin pekerjaan jadi lambat. Nah, lihat deh, di sini mulai kelihatan keanehannya. Walaupun total rotinya masih bertambah, tapi setiap koki baru yang datang, tambahan roti yang dihasilkannya makin sedikit. Ingat kan, koki kedua tadi bisa nambah 70 roti, tapi koki ketiga cuma bisa nambah 40 roti. Dan koki keempat, wah cuma nambah 10 roti saja. Keajaibannya mulai pudar teman-teman. Inilah yang disebut tahap 2. Sampai akhirnya, di puncak kekacauan itu, salah satu koki berteriak. Tunggu! Kenapa? Kenapa jumlah roti yang kita buat hari ini malah lebih sedikit dari kemarin? Semua orang langsung berhenti dan jadi bingung. Dan ternyata benar, saat koki ke-6 ikut bergabung, total produksi roti mereka justru menurun. Loh kok bisa? Ya karena terlalu banyak orang di dapur yang sempit itu, semuanya jadi saling menghalangi dan tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, ini adalah tahap 3. Tahap di mana lebih banyak justru berarti lebih sedikit. Aneh ya? Melihat semua ini, si pemilik toko roti akhirnya sadar. Oh, jadi begitu masalahnya, katanya. Tanpa mereka duga, pengalaman di dapur roti ini telah mengajarkan mereka sebuah aturan ajaib. Aturan yang berlaku di mana-mana. Aturan ajaib ini punya nama loh. Namanya hukum hasil tambahan yang semakin menurun. Kedengarannya rumit ya, tapi sebenarnya sederhana. Artinya, kalau kita terus-terusan menambah satu hal, misalnya koki, tapi hal lainnya, seperti oven dan ukuran dapur tidak kita tambah, maka tambahan hasilnya akan jadi makin sedikit, sedikit, dan sedikit. Jadi, kalau kita rangkum petualangan di toko roti tadi, ada 3 tahapan ya. Tahap 1, hasilnya meningkat cepat sekali. Seru! Tahap 2, hasilnya masih meningkat, tapi sudah mulai melambat. Dan tahap 3, wah, hasilnya malah mulai menurun. Gawat! Nah, dari kisah dapur roti yang kacau tadi, kira-kira apa ya pelajaran penting yang bisa kita ambil? Coba tebak. Pelajaran terpentingnya adalah keseimbangan. Betul, kuncinya bukan cuma sekedar menambah orang atau barang, tapi menemukan keseimbangan yang pas. Kalau mau tambah koki, ya harus diimbangi dengan dapur yang lebih luas dan oven yang lebih banyak juga. Semuanya harus seimbang.
Dan aturan ajaib ini bukan cuma ada di dapur roti loh. Coba deh, kalian pernah nggak kerja kelompok di sekolah tapi anggotanya kebanyakan? Kadang malah ada yang nggak kerja apa-apa kan? Dan hasilnya, tugasnya nggak jadi lebih cepat selesai. Nah, itu artinya kalian sedang mengalami aturan keseimbangan ini. Nah, sekarang giliran kalian yang jadi detektif cilik. Coba perhatikan di sekitar kalian. Di mana lagi ya aturan keseimbangan ini berlaku? Mungkin waktu kalian menyiram tanaman? Atau waktu membereskan mainan? Coba pikirkan ya. Sampai ketemu lagi di cerita seru berikutnya. Dadah!